Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas bagaimana hubungan antar lembaga negara. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas lembaga negara bantu yang dibentuk oleh pemerintah untuk bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan tertentu, terutama yang bersifat independen dan tidak berdasarkan kepentingan kelompok. Nah, di dalam slide ini, dalam materi ini nanti ada 5 hubungan yang akan kita bahas. Seperti biasa, nantinya apabila ada pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam e-learning forum yang sudah saya buat di website ataupun link e-learning. Baik, kita mulai aja untuk pembahasan dari materinya. Hubungan yang pertama antar lembaga negara yaitu hubungan fungsional. Nah, hubungan fungsional merupakan hubungan antar lembaga negara dengan melihat pada fungsi dari lembaga-lembaga negara tersebut. Secara fungsional, hubungan antar lembaga negara nampak hubungan antara DPR, DPD, dan Presiden dalam membuat undang-undang dan APBN, dan juga untuk menyampaikan usul pendapat serta imunitas. Dalam hal pembuatan undang-undang dapat dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat 1 junto, pasal 20 dan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembentukan undang-undang hanya terjadi antara DPR dengan Presiden, sedangkan DPD hanya mempunyai hubungan dengan DPR. Hubungan antara DPR dengan DPD sifatnya juga terbatas, yakni dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan antara DPR dan DPD juga tampak dalam hal pemberian pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, agama, dan pendidikan, serta pengangkatan anggota BPK. Nah, jadi secara fungsional DPR dengan Presiden, DPR dengan DPD. Di DPD tidak bisa dengan Presiden, tetapi DPR bisa. Juga DPD dengan Presiden tidak bisa, ataupun Presiden dengan DPD tidak bisa saling berhubungan karena fungsinya yang berbeda. Hubungan lainnya antara Presiden dengan DPR yakni dalam kaitan pemberian persetujuan oleh DPR berkaitan dengan pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pemberian pertimbangan oleh DPR menyangkut pengangkatan dan penerimaan duta, memberi amnesti dan abolisi, serta hubungan dalam kerangka pembentukan peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian bagaimana hubungan antara Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden? Yaitu dalam hal pengangkatan hakim agung. Hubungan di sini dalam konteks memberikan rekomendasi, di mana KY mempunyai kewenangan dalam mengusulkan calon hakim agung
DPR memberikan persetujuan dan Presiden dalam konteks mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Undang-undang yang mengatur tentang KY adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Jadi diusulkan oleh KY, kemudian DPR membahasnya, melakukan uji, ya kan, kompetensi terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Setelah disetujui oleh DPR, barulah diangkat oleh Presiden, sama dengan kalau dia Kapolri, Presiden, kemudian ke DPR menyetujui dan diangkat oleh Presiden. Hubungan antara BPK dengan Presiden dan menteri-menterinya adalah dalam kerangka penyelenggaraan keuangan negara. Sedangkan hubungan BPK dengan DPR adalah dalam rangka pemilihan anggota BPK oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta pengesahannya oleh Presiden. Maaf, kita lanjutkan kembali. Hubungan antara BPK dengan Presiden dan menteri-menterinya adalah dalam kerangka penyelenggaraan keuangan negara. Sedangkan hubungan BPK dengan DPR adalah dalam rangka pemilihan anggota BPK oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta pengesahannya oleh Presiden. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Presiden adalah dalam kerangka pemberian pertimbangan berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah kedua-duanya merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Menurut Jimli, jika Mahkamah Agung lebih merupakan peradilan keadilan, Court of Justice, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih merupakan lembaga pengadilan hukum, Court of Law. Meskipun pembedaan itu tidak 100%, karena Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai Court of Law, di samping fungsi utamanya sebagai Court of Justice. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, 6. Komisi Pemilihan Umum dengan pemerintah adalah dalam menyelenggarakan pemilu. Sedangkan hubungan antara KPU dengan DPR, DPD, dan Presiden adalah bahwa KPU diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota DPRD.
Komisi Hukum Nasional dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-masalah hukum, serta membantu Presiden sebagai panitia pengarah dalam mendesain pembaharuan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi. Nah, jadi hubungan fungsional ada, ambil dari 8 lembaga negara yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi tidak bisa dicampuri antara satu dengan lainnya kecuali ada hal-hal tertentu yang oleh undang-undang dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, bagaimana hubungan pengawasan dari lembaga negara? Hubungan pengawasan antara lembaga negara tampak dalam hubungan antara DPR dan dengan Presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara DPD dengan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pelaksanaan otonomi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa kewenangan DPD adalah berkaitan dengan otonomi daerah, baik dalam kerangka pembentukan undang-undang maupun pengawasannya. Nah, jadi hubungan antara DPD dengan pemerintah pusat dan daerah adalah dalam pelaksanaan otonomi. Hubungan pengawasan juga terjadi antara Mahkamah Agung dengan Presiden, yakni untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan badan pembentuk undang-undang dalam pengawasan adalah dalam rangka untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Apakah undang-undang yang dibuat itu bertentangan apa tidak dengan konstitusi kita? Nah, kemudian apakah peraturan yang di bawah undang-undang telah sesuai tidak dengan undang-undang? Itulah hubungan pengawasan Mahkamah Agung dengan Presiden, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang. Apakah undang-undang yang dibuat itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi kita, yaitu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pengawasan juga terjadi antara Mahkamah Agung dengan Presiden, yakni untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hubungan antara ini tadi udah ya. Komisi Ombudsman Nasional dengan pemerintah dan aparatur pemerintahan, aparat lembaga negara, serta lembaga penegak hukum dan peradilan dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Ombudsman, bagaimana aparat negara, lembaga negara dalam melaksanakan administrasi negara, apakah telah sesuai atau tidak. Kalau tidak, ada sanksi yang diberikan. KPK dengan pemerintah, yakni dalam rangka melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Status hukum KPK adalah sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan pelaporannya kepada Presiden, DPR, dan BPK.
dalam hal tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa? Dalam kaitan dengan masalah penyelesaian sengketa, maka hubungan kelembagaan yang terjadi yakni antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga-lembaga negara lain yang ditentukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban. Hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang. Hubungan pelaporan pertanggungjawaban nampak dalam hubungan antara DPR, MPR dengan Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar, pasal 7A dan 7B telah ditentukan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Usul pemberhentian berasal dari DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Jadi harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi apakah usul daripada pendapat daripada DPR tersebut telah sesuai atau tidak. Ketika sudah sesuai, barulah MPR memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dengan syarat melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Misalnya apa? Sakit tetap, ya, tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Nah, seperti itu. Jadi adalah kewenangan MPR dalam memberhentikan dan mengangkat Presiden dan Wakil dan atau Wakil Presiden. DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan komisi lainnya, keberadaan komisi tersebut ditentukan dalam undang-undang dan pada prinsipnya harus memberikan pelaporan kepada DPR dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Seperti KPK yang melakukan uji kelayakannya adalah juga DPR gitu, baru diangkat oleh Presiden, sehingga pelaporan itu kepada DPR. Mengapa lembaga-lembaga negara tersebut harus melapor kepada DPR? Karena DPR merupakan wakil dari rakyat. Jadi rakyat harus tahu apa yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi jangan hanya mengeluarkan uang negara tetapi tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Kemudian Presiden dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka melarang praktek monopoli. Setelah hubungan tersebut di atas, maka hubungan antar lembaga negara dapat ditambah satu lagi, yakni dari sudut keanggotaan.
Nah, yang terakhir adalah hubungan keanggotaan. Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD adalah MPR keanggotaannya terdiri dari anggota DPR, DPD, dan DPR adalah merupakan perwakilan politik, sedangkan DPD adalah merupakan perwakilan daerah. Ketentuan ini telah menimbulkan persoalan dan perbedaan penafsiran mengenai sistem perwakilan yang dianut, yakni apakah Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem perwakilan unikameral, bikameral, atau trikameral. Nah, uni 1, bi 2, tri 3. Artinya ada hubungan yang berbeda dalam kebijakan politik pun dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Kan sudah ada DPR tapi ada DPD gitu. Nah, apa fungsinya DPD ini? Dia perwakilan daerah, dan sama juga DPR juga dipilih oleh rakyat, bisa juga mewakili daerah pemilihnya gitu. Nah, tapi dalam penafsirannya DPD adalah untuk bagaimana memajukan daerah-daerah otonom. Artinya supaya daerah di Indonesia tersebut tidak tertinggal. Jadi bagaimana daerah tersebut, suatu daerah bisa mandiri, bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan keinginan masyarakatnya, mengingat yang mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Nah, pusat dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, tidak mungkin dapat mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dipilih DPD untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi daerah-daerah otonom. Dengan otonomi daerah dapat mengurus pemerintahannya sendiri. Nah, baik, ini 5 hubungan antara lembaga negara. Yang pertama tadi adalah hubungan fungsional, kedua hubungan pengawasan, dan bagaimana antara legislatif dengan eksekutif dalam mengawasi jalannya undang-undang tadi dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang, apakah telah sesuai atau tidak. DPD dengan pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Presiden, yaitu dalam melihat apakah peraturan yang ada di bawah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang ada. Mungkin juga MK untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang isinya bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Dan juga Mahkamah Agung dengan Presiden, Ombudsman, KPK. Yang ketiga adalah hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Sudah jelas kedudukan daripada Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi yang kita lihat. Ya, Mahkamah Agung bisa juga dalam Court of Justice maupun Court of Law. Mengingat Mahkamah Agung juga dapat menguji peraturan perundang-undangan walaupun di bawah undang-undang. Dan sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya Court of Law, yaitu dalam hal meluruskan ataupun menafsirkan satu materi muatan yang ada di dalam undang-undang ataupun peraturan
undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika materi undang-undang tersebut bertentangan, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengubah isi daripada undang-undang tersebut yang dapat mencapai tujuan hukum, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi setiap materi muatan yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi dianggap telah mencapai tujuan hukum, kepastian, tidak ada multitafsir lagi, kemanfaatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, undang-undang itu betul-betul diberlakukan, kemudian keadilan, tidak mencederai perasaan setiap orang dalam hal pengawasan. Nah, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada siapa lembaga-lembaga negara tersebut harus bertanggung jawab, terus melaporkan segala yang dilakukannya, kan, supaya jelas arah dan tujuan pemerintahan bisa terlaksana dengan akuntabel, profesional, terbuka. Nah, sesuai dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik itu harus bisa dilaksanakan. Dan terakhir adalah berdasarkan keanggotaan, bagaimana hubungan antara anggota di dalam lembaga negara. Demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Nantinya silakan untuk mengajukan tanya jawab di forum learning yang telah saya sediakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.